Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bisa mau memuji Tuhan. Yuk teman-teman yang di rumah, memuji Tuhan yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ku semakin mendalam. Teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayo kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi pada hari ini dan kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di mana kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita mau belajar mengampuni. Kalau kita melihat arti mengampuni itu, saya akan memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa yang di sini seringkali menyimpan kesalahan orang, selalu tidak mau memaafkan. Nah, kalau pagi ini kita mau dengar satu tokoh, kisah Yusuf. Nah, kalau kita berbicara tentang Yusuf, adik-adik pasti tahu semua. Tapi yang menarik kita mau belajar di sini mengampuni tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau kita lihat Yusuf ini anak ke-11 dari 13 saudara. Bayangkan, kalau sekarang kita ini punya saudara ya cuma satu, kalau nggak kita sebagai adik ya kita jadi kakak. Nah, siapa yang punya adik angkat tangan, siapa yang punya kakak angkat tangan. Kalau Yusuf ini dia punya kakak, adiknya belum lahir. Kalau punya adik, adiknya masih kecil. Jadi Yusuf nggak punya teman sebayanya karena kakak-kakaknya lebih besar-besar. Nah, siapa yang di sini yang sering diganggu kakaknya? Atau ada adik yang mengganggu adiknya? Nah, ternyata Yusuf ini juga pernah mengalami yang namanya diganggu sama saudara. Seperti adik-adik diganggu sama kakaknya adik-adik, atau adik-adik mengganggu adiknya adik-adik. Di situ Yusuf ada. Nah, kalau kita lihat di sini Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya
Dia yang paling kecil. Karena itu saudara-saudaranya menjadi iri kepada Yusuf. Yusuf itu tidak disayang sama papanya karena dia lahir pada waktu papanya sudah lanjut usia. Nah, saudara-saudaranya menjadi iri karena Yusuf ini diperhatikan sama papanya terus. Lihat, dia disayang papanya, bajunya lebih bagus, dia nggak usah kerja jaga kambing domba, semua tugasnya kakak-kakaknya. Yusuf hanya di rumah. Ini yang membuat kakak-kakaknya mulai menjadi iri hati. Yusuf juga bukan hanya diiri hati sama kakak-kakaknya. Yusuf diperlakukan dengan tidak adil. Dia pernah jubahnya diambil, lalu dia dimasukkan di dalam sumur. Bayangkan, kakak-kakaknya itu sepakat berbohong kepada orang tuanya bahwa Yusuf telah mati. Yusuf telah diterkam oleh harimau. Dan ini bajunya sudah tercobak-cabik dengan rekaman harimau. Lalu ini buktinya, padahal itu bukan darahnya Yusuf. Nah, di sini juga kita lihat bahwa Yusuf bukan hanya dibuang di sumur, ternyata Yusuf juga dijual. Bayangkan, kakak-kakaknya Yusuf itu saking jahatnya, memiliki sikap iri hati itu diluapkan dengan tindakan. Tadi bukan hanya dibuang di sumur, sudah diangkat, Yusufnya dijual di seorang pembeli budak, orang Ismail, dia dijual. Lalu dibawalah. Jadi saudara-saudaranya merasa senang. Wah, sudah nggak ketemu Yusuf lagi. Yusuf sudah jadi budak, entah kemana. Itu yang dilakukan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya Yusuf. Lalu Yusufnya ini ternyata bukan diperlakukan dengan tidak adil dengan saudara-saudaranya, dengan orang lain. Yusuf juga diperlakukan dengan tidak baik. Contohnya ketika Yusuf ini dibawa sama yang membelinya, ternyata Yusuf ini dijual lagi kepada Potifar, orang Mesir. Nah, kalau kita lihat ternyata Yusuf juga mengalami penderitaan lagi. Dia punya tuan yang baru yang namanya Potifar. Dia begitu rajin, semua kerjaannya dilakukan dengan rajin. Ternyata Yusuf dapat fitnah lagi. Oh, bayangkan. Yusuf sudah difitnah orang lain lagi. Orang yang tidak suka sama Yusuf ada juga. Yusuf difitnah sama istri tuanya yang bernama Potifar. Jadi kita lihat Yusuf sungguh dipermalukan secara luar biasa. Bukan hanya Yusuf difitnah, lalu Yusuf juga dimasukkan penjara. Bayangkan adik-adik, dia tidak melakukan kesalahan, sudah dituduh, difitnah, masuk dalam penjara. Setelah di penjara, dia punya teman. Ternyata temannya ini punya masalah, punya mimpi dijelaskan. Temannya bebas. Ternyata dia dilupakan selama 2 tahun. Ternyata kalau kita hitung di dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50, itu kisahnya tentang Yusuf. Begitu panjangnya Yusuf ini dikisahkan, ternyata kita boleh belajar bahwa Yusuf ini seorang anak Tuhan yang diproses oleh Tuhan menjadi orang yang kuat, memiliki pribadi yang kuat, dan dia mampu mengampuni. Yusuf mau memaafkan dan tidak mengingat lagi kesalahan orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, karena dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun, mimpi yang pertama tentang 7 lembu yang gemuk, 7 lembu yang kurus, yang 7 lembunya yang gemuk itu dimakan yang kurus, tapi tetap kurus. Lalu tentang bulir-bulir, 7 bulir yang kurus dengan 7 bulir yang gemuk. Yang kurus memakan yang gemuk. Raja Fir'aun tidak bisa tidur. Lalu dipanggil Yusuf untuk menerjemahkan mimpinya, dan Yusuf bisa mengartikan. Kalau kita lihat di sini, Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan. Karena itu dia selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala hidupnya. Di dalam hidupnya yang berkelimpahan maupun dalam hidupnya yang penuh tantangan, penderitaan, ternyata Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah menjadi orang yang selalu mengingat-ingat orang lain atau dendam. Tapi kita boleh belajar dari Yusuf ini
ternyata Yusuf ini mampu menerima semua keadaan. Sehingga ketika dia menjadi seorang penguasa, diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi penguasa di Mesir, ternyata ada satu tugas yang dilakukan oleh Yusuf. Dia harus mengamankan, menyediakan makanan selama 7 tahun dari bencana kelaparan. Itu tugas yang sangat berat lagi yang dilakukan oleh Yusuf. Namun Yusuf tetap mau melakukan. Yang kedua, Yusuf ini mempunyai sikap bahwa dia sebagai seorang penguasa, bukan dia bertindak semenang-menangnya, tetapi dia sebagai seorang penguasa, dia menjadi seorang yang baik hati. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk dendam. Dia tidak dendam kepada Potifar yang seorang pegawai di istana. Dia tidak melakukan kejahatan kepada Potifar dan istrinya yang sudah memfitnah, tapi Yusuf mau melupakan. Lalu pada saat kelaparan, orang-orang yang ada di Kanaan mencari gandum sampai ke Mesir. Nah, di situ kita tahu kisahnya saudara-saudaranya Yusuf datang bertemu dengan Yusuf, walaupun saat itu dia belum kenal karena mereka menganggap Yusuf sudah mati atau sudah jadi budak di tempat lain. Tetapi kenyataannya Yusuf masih ingat itu saudara-saudaranya, diperlakukan dengan baik. Lalu Yusuf pun memperkenalkan mereka. Nah, di sini kita bisa melihat Yusuf tidak dendam sama kakak-kakaknya yang menjual. Yusuf tidak dendam ketika dia itu dimasukkan di lubang sumur. Tetapi justru dia mengajak semua kakak-kakaknya bersama keluarganya, anak istri kakak-kakaknya dikumpulkan. Orang tuanya Yakub diajak tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya ditanggung oleh Yusuf. Betapa luar biasanya Yusuf ini. Orang yang melakukan kejahatan dalam hidupnya tidak dibalas. Dia memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Dan itu boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Siapa yang di sini yang suka berantem sama kakak, siapa yang suka berantem dengan saudara, kita mau belajar untuk tidak mau lagi melakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin di rumah kita sering berantem, nanti 13 tahun lamanya, nanti kita sudah ketemu, pasti kita akan kangen. Kita akan berpelukan dengan saudara kita. Nah, karena itu kita mau belajar dari peristiwa Yusuf yang mau mengasihi saudara-saudaranya, mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya, dia ampuni dan dia tidak membalas dendam. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita terima, yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi ketika Yusuf itu mengampuni, ternyata kita boleh belajar. Pengampunan itu membuat hati kita itu penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Kalau kita tidak punya sikap mengampuni, maka yang ada dalam hidup kita adalah kita akan menjadi hati yang duka cita. Lalu adanya perpecahan terus. Kenapa? Karena di dalam hati kita tidak pernah sejahtera, tidak pernah ada damai. Inginnya mengganggu orang, mengganggu teman, mengganggu saudara. Itu yang dilakukan terus-menerus. Jadi kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengampuni. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian, juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-reka yang untuk kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti ini, yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau kita lihat, Yusuf tidak pernah mengingat lagi kesalahan kakak-kakaknya. Meskipun orang tuanya Yakub di pasal 50 itu sudah meninggal, saudara-saudaranya takut nanti dia akan diusir atau dibuang oleh Yusuf atau dihukum sama Yusuf, tetapi mereka mengatakan kami sebagai budak. Tetapi Yusuf mengatakan tidak, kalian mereka-reka yang jahat. Tetapi Yusuf mengatakan Allah yang mereka-reka yang baik. Ini yang boleh kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah tidak pernah merencanakan yang jahat untuk hidup kita. Karena itu kita boleh belajar dari kehidupan Yusuf.
Nah, pada suatu hari ada seorang ibu yang memiliki hati emas. Kenapa saya katakan ibu ini memiliki hati yang emas? Karena ibu ini waktu dia berusia 70 tahun, dia dibawa ke pengadilan. Lalu diperhadapkan dengan seorang pembunuh. Yang pembunuh ini sudah melakukan di dalam keluarga ibu ini yang pertama, membunuh anaknya. Anaknya dibunuh, lalu melakukan kejahatan lagi beberapa tahun lagi, bukan anaknya, suaminya diculik. Selama 2 tahun suaminya itu diculik. Setelah 2 tahun ini ketemu, ternyata suaminya dibunuh, bahkan dibakar sama si pembunuh ini. Singkat ceritanya, pembunuhnya ini ketangkap. Jadi kisahnya cukup panjang, di mana ibu ini harus menanti sampai ketemu. Nah, di saat dia berusia 70 tahun, dia bertemu dengan pembunuh ini di dalam ruang pengadilan. Saat di dalam ruang pengadilan ini, ibu ini hanya minta tuntutan yang pertama. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu ini adalah dia minta supaya sang pembunuh itu datang ke tempat bekas suaminya yang dibakar itu, mengambil debu-debunya untuk dikuburkan secara terhormat atau secara wajar sebagai manusia yang mati harus dikubur. Lalu yang kedua, minta pembunuh ini setiap bulan datang 2 kali untuk datang ke rumah ibu ini, untuk ibu ini bisa menyatakan kasihnya kepada sang pembunuh. Yang ketiga, di mana ibu ini minta supaya mengampuni pembunuh ini, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni ibu ini, maka ibu ini tidak mau menuntut, karena itu dia mau mengampuni. Dan yang terakhir, dia mau memeluk si pembunuh ini sebagai bukti bahwa dia mengampuni. Ibu ini melakukan hal yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Peristiwa ini mungkin sangat menyedihkan. Bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak, seorang istri yang kehilangan suami, betapa sedihnya, betapa hancurnya. Namun ibu ini bisa mengampuni. Pembunuh itu bernama Van der Broek, di mana pembunuh ini memperoleh pengampunan yang luar biasa. Saat itu juga sang pembunuh menjadi pingsan ketika dia dipeluk, karena ibu ini tidak menuntut dengan hukuman mati. Dan kalau kita lihat, banyak orang-orang sekarang, orang melakukan kesalahan sedikit minta ganti rugi, orang jatuh ketabrak motor minta ganti rugi, uang yang begitu banyak yang dituntut. Itu yang terjadi saat ini. Namun ibu ini benar-benar mengampuni. Ibu ini sungguh-sungguh mengampuni, dia memaafkan dan tidak menyimpan dendam kepada pembunuh ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, karena supaya kita tidak mengalami hukuman. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita memperoleh hukuman, semuanya digantikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengampuni. Ada ayat hafalan yang harus kita hafal, di mana kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang boleh menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengampuni. Lalu ada tugas yang adik-adik buat untuk minggu depan. Adik-adik bisa kirim selama 1 minggu ini
adik-adik bisa menulis di kertas, saya mengampuni papa dan mama, atau saya mengampuni sama kakak saya, atau saya mengampuni saudara saya, atau adik-adik di shooting di WA, di kamera belum bisa ngomong, hari ini saya mengampuni saudara saya yang hari ini yang sudah mengganggu saya mengampuni dan saya tidak dendam. Itu yang bisa adik-adik katakan, adik-adik shooting, lalu adik-adik kirim ke Kak Didik, ke Kak Diastri. Ya, nanti Kak Diastri yang akan memilih, dan yang paling cepat pengirimannya nanti ada sesuatu, ada berkat yang disediakan sama Kak Didik. Ya, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami boleh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengampuni. Saya mau memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kami, karena dengan mengampuni hati kami penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kami semuanya untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati orang tua kami di dalam segala hal. Haleluya. Amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehuwa lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maaf.